Berjumpa kembali dengan saya. Kita akan membahas mengenai imunologi. Ini adalah pertemuan atau tayangan yang ketiga. Secara khusus kita akan membahas antibodi, antigen, beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh atau imunologi, serta bagaimana kita mempunyai upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sebelum tayang lebih lanjut, sekali lagi kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tayangan ini juga terus bersambung dengan materi-materi yang selanjutnya untuk membantu kalian memahami materi biologi. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Kita bicara mengenai antigen dan antibodi atau sebaliknya. Sebelumnya di situ ada gambar, ya, ada dua benda yang berbentuk bulat itu dianggap disimulasikan sebagai antigen, dan yang berbentuk seperti cabang, seperti garpu itu adalah antibodinya. Itu adalah dua hal yang saling berhadapan di dalam sistem pertahanan tubuh kita. Antigen itu sebagai musuh yang datang dari luar, sedangkan antibodi adalah katakanlah tentara yang bertugas mempertahankan diri dari gangguan ancaman dari luar tersebut. Nah, pengertian secara ilmiah, antibodi dapat diartikan sebagai zat biomolekul, artinya senyawa kimia yang ada dalam makhluk hidup yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan antigen. Sedangkan antigen sendiri merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, dapat berupa virus, bakteri, racun, atau sel-sel penyebab penyakit, dan akan merangsang sistem imunitas tubuh kita bekerja. Kemudian yang kedua, penyakit autoimun. Nah, sistem kekebalan tubuh yang menyerang ke tubuh kita sendiri. Itulah pengertian penyakit autoimun. Auto itu artinya sendiri, imun itu artinya adalah kekebalan. Penyebabnya adalah adanya kelebihan molekul zat racun yang dihasilkan untuk menyerang antigen, atau sel B limfosit salah memproduksi antigen sehingga malah menyerang tubuh sendiri. Ada beberapa contoh penyakit yang bersifat autoimun. Di sini misalkan disebutkan granulomatosis Wegener, itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Artritis reumatoid itu menyerang persendian. Kemudian ada miastenia gravis menyebabkan kelumpuhan otot wajah, dan kita tahu satu lagi yang sering muncul adalah penyakit lupus. Silakan nanti kalian bisa searching khusus untuk lupus ini karena sering muncul dalam kasus hidup keseharian. Kemudian ada alergi. Apa itu alergi? Itu adalah sensitivitas berlebihan atau hipersensitif tubuh kita terhadap material bahan-bahan yang sebetulnya tidak mempunyai dampak atau pengaruh pada sistem kekebalan tubuh, atau dikatakan di sini adalah non-imunogenik. Bahan-bahan yang menyebabkan alergi dinamakan alergen. Nah, contohnya ada orang yang alergi terhadap udang, terhadap telur, kemudian alergi debu, alergi terhadap spora, tanaman, serbuk sari, dan lain-lainnya. Ya, atau juga mungkin ada yang alergi terhadap cuaca, entah itu cuaca yang lebih dingin ataupun yang lebih panas. Nah, gambar di atas itu menunjukkan salah satu dampak dari alergi berupa munculnya bengkak-bengkak di permukaan kulit dan berwarna merah.
Kemudian gambar di samping itu kalian juga bisa melihat di situ dikatakan allergens in air, particles in air dalam kurung allergens itu dapat bisa berupa polen. Polen itu adalah serbuk sari. Kemudian bisa berupa debu dengan kuman atau kutu yang ada. Kemudian juga ada kotoran hewan, ya, dan lain sebagainya. Mungkin bulu hewan, kucing atau apa itu bisa menyebabkan alergi. Kemudian gejalanya bisa berupa keluarnya air mata atau hidung meler. Kemudian ada radang pada saluran pernapasan, ya. Tadi sudah dikatakan ada juga yang ke kulit. Itu adalah munculnya alergi itu dengan beberapa cara, demikian juga penyebabnya. Kemudian di sini kita bicara penyakit imunodefisiensi. Kalau tadi yang di depan dikatakan autoimun, di mana sistem kekebalan itu menyerang tubuh sendiri. Nah, di sini kita berbicara mengenai autoimun. Imunodefisiensi. Ya, berarti di sini defisiensi itu adalah penurunan atau pengurangan, imuno itu kekebalan. Jadi menurunnya sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa penyebab. Misalnya malnutrisi atau kekurangan gizi. Kemudian adanya penyakit, kanker atau penyakit infeksi yang sudah akut. Kemudian ada istilah imunodefisiensi iatronik. Ini terjadi karena tubuh kita menerima terapi terhadap suatu penyakit, kemudian ada efek samping yang memunculkan penyakit yang baru. Itu namanya imunodefisiensi iatronik. Ya, kalian mungkin bisa mengasosiasikan gambar yang di sebelah kanan ini dengan slogan jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Ya, ini adalah salah satu penyakit imunodefisiensi yang sangat terkenal dari tahun 80-an sampai hari ini, obatnya juga belum ada. Ya, itu adalah penyakit yang kita kenal dengan AIDS, sedangkan virusnya itu dikatakan HIV atau HIV, ya. Nah, Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, gejala-gejalanya dapat ditampilkan di sini adalah mata merah, infeksi sinus, pilek, diare, pneumonia, dan infeksi jamur. Bisa salah satu gejala atau umumnya adalah beberapa gejala muncul sekaligus sehingga dinamakan sindrom. Ya. Nah, ini adalah gambaran mengenai virus penyebab AIDS atau HIV. Ya. Ada kemiripan dengan virus yang sedang populer sekarang, yaitu coronavirus. Dan di sebelah kanan ini ada beberapa gejala. Misalnya di sini pada lidah menjadi bercak-bercak putih, ya, jamur, permukaan kulit, ini namanya sarkoma kaposi. Kemudian berat badan menurun secara terus-menerus, itu ada gejalanya. Nah, berikutnya akan saya tayangkan satu video bagaimana virus tersebut bekerja terhadap sel darah putih. Kalian juga bisa mencari tayangan yang lain yang mungkin lebih mudah kalian pahami. The human immunodeficiency virus, or HIV, attacks the body's immune system. If left untreated, the disease progresses to its most severe stage, AIDS. HIV is an enveloped virus containing two identical strands
of positive sense linear RNA, along with several enzymes. Transmission can occur following exposure to infected blood and other bodily fluids. Once inside a person's body, the HIV virus infects specific cells in the immune system, called CD4 T cells, which is then forced to produce many new copies of HIV. These new viruses are released and go on to infect other CD4 cells. The CD4 T cells are destroyed, which compromises the immune system. Flu-like symptoms are usually experienced within 2 to 4 weeks of infection. A person with chronic HIV infection may have just progressed with mild to absent symptoms in the first few years, and oftentimes will be unaware of the infection. If left untreated, HIV can progress to AIDS, which is associated with opportunistic infections. If severe, these conditions can result in certain cancers and eventually death. How HIV causes disease. Blood plays an important role in the body's immune system defense against germs and microorganisms, and is composed of plasma, platelets, red blood cells, and white blood cells. White blood cells, also called leukocytes, constitute the main part of the immune system, protecting the body against Ya, demikian tadi tayangan mengenai cara kerja virus penyebab AIDS atau HIV, ya, di mana dia menyerang sel darah putih. Kalian mungkin pernah membicarakan ini di materi kelas 10, bahwa ada virus yang berkembang biak dengan daur lisogenik maupun dengan daur litik. Nah, virus penyebab AIDS termasuk yang berkembang secara daur litik, di mana satu sel diinfeksi satu virus dan nanti akan dihasilkan sejumlah virus yang baru dengan jumlah yang lebih banyak dan sel darah putihnya mati. Sampai kemudian nanti sel habis sehingga gejala penyakit akan muncul. Oke, baik. Kita akan bicara mengenai yang berikutnya, antibodi monoklonal dan imunisasi. Antibodi monoklonal itu adalah antibodi yang bekerja terhadap suatu penyakit, dan ini dibuat di dalam laboratorium. Di sini gambar sebelah kiri itu dengan cara menyuntikkan antigen kepada tikus percobaan. Kemudian antibodi yang dibentuk oleh tikus tersebut digabungkan dengan sel hibridoma, ya, di luar tubuhnya dikembangbiakkan. Nah, selanjutnya nanti akan bisa dipanen antibodi, dan antibodi itu bisa disuntikkan, diberikan kepada penderita yang memerlukan. Bekerja untuk satu penyakit, sekali lagi monoklonal. Mono itu artinya satu. Yang kedua, imunisasi, ya. Imunisasi adalah peningkatan kekebalan tubuh dengan memberikan bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Imunisasi aktif diberikan dalam bentuk vaksin, BCG, DPT, polio, dan hepatitis. Sedangkan yang pasif itu diberikan dalam bentuk serum. Misalkan ATS, anti tetanus serum, dan kekebalan yang diberikan ibu lewat kolostrum pada ASI. Kemudian ada upaya yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Di antaranya adalah minum air yang cukup, kemudian mengatur pola hidup, makan buah sayur yang memadai, jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta setelahnya istirahat yang cukup. Demikian tayangan tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, supaya tayangan ini
bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.